Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Nanin Sumiarni SPDI MAG selaku dosen mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran UIN Syekh Nurjadi Cirebon. Izinkanlah kami kelompok 5 dari kelas B1 akan mempresentasikan tentang evaluasi dan pemantauan penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama yaitu Bapak Budri Satriawan, kemudian saya yaitu Khairul Mutakin, kemudian yang ketiga ada Bapak Muhammad Saim, yang keempat ada Bapak Toto Suhyanto, kemudian yang kelima ada Ibu Tin Ruhyantin, kemudian yang keenam ada Bu Lutfitah Rahma Putri, dan yang terakhir Bu Rahmatul Ulia. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada 4 yang akan kita paparkan. Yang pertama, memahami evaluasi dan pemantauan terhadap sumber bahan ajar dan media pembelajaran. Maksudnya peserta didik mampu menjelaskan pentingnya evaluasi dan pemantauan dalam penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran untuk memastikan efektivitas dari sebuah pembelajaran, sehingga mampu menjangkau siswa-siswi untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menggunakan instrumen evaluasi secara tepat. Peserta didik mampu memilih dan menerapkan instrumen evaluasi yang sesuai untuk menilai keberhasilan penggunaan media dan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan umpan balik dari peserta didik. Peserta didik dapat memanfaatkan masukan dari peserta didik yang lain sebagai dasar untuk perbaikan proses dan media pembelajaran yang telah digunakan. Apakah sudah sesuai atau perlu diganti dengan media proses yang lebih baik. Yang keempat, melakukan perbaikan dan pengembangan media pembelajaran. Peserta didik mampu merancang dan melakukan revisi terhadap media pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang telah diterima dalam pembelajaran yang telah berlangsung. Slide selanjutnya yaitu evaluasi dan pemantauan penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran. Jadi evaluasi itu adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisien penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan pemantauan itu adalah proses pengamatan, pencatatan secara sistematis terhadap penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan kemudian dari pemantauan dan evaluasi ini memiliki tujuan. Adapun tujuan dari evaluasi itu sendiri yaitu ingin mengetahui apakah media atau bahan pembelajaran itu membantu siswa memahami sebuah materi, dan juga mengukur keterlibatan dan respon siswa terhadap media dan bahan ajar, dan juga menilai kesesuaian media dan bahan ajar dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Sedangkan kalau pemantauan itu tujuannya adalah menjamin bahwa sumber belajar dan media pembelajaran itu digunakan sesuai dengan rencana pembelajaran, dan juga dapat mengidentifikasi masalah-masalah teknis atau pedagogik yang muncul saat media digunakan. Misalkan media media online itu kira-kira
dari proses pemantauan itu ada dah masalah dari teknis itu ketika berada di ruang kelas. Dan kemudian tujuannya adalah memberikan umpan balik untuk perbaikan ke depannya. Umpan baliknya itu agar diharapkan dapat memperbaiki metode atau media atau bahan atau media pembelajaran itu semakin lebih baik ke depannya. Jadi kesimpulannya adalah evaluasi itu bersifat menilai hasil dan dampaknya. Kemudian kalau pemantauan itu bersifat mengamati proses pelaksanaan, ya. Jadi pemantauan itu prosesnya, evaluasi itu hasil atau dan dampaknya di hasil akhirnya. Dari kedua ini memang penting untuk memastikan bahwa sumber bahan dan media pembelajaran benar-benar mendukung proses pembelajaran secara optimal. Apakah dia sudah sampai tahap yang diinginkan, semangat belajarnya itu sudah tumbuh atau tidak. Nah, itu perlunya ada suatu pemantauan. Setelah pemantauan tidak akan begitu berasa efek kalau tidak ada evaluasinya. Nah, kemudian metode dari evaluasi dan pemantauan ini macam-macam, ya. Ada observasi, kuesioner atau angket, ya. Terus wawancara, tes log penggunaan, ya. Observasi ini tentunya dia memantau, ya, mengamati bagaimana media itu digunakan di dalam kelas dan dampaknya terhadap aktivitas belajar. Nah, kemudian setelah itu kuesioner atau angket, ya. Kuesioner ini berupa pertanyaan-pertanyaan, ya, atau bisa juga sebuah pernyataan, ya. Kemudian ada model wawancara. Wawancara ini tujuannya juga untuk mendalami pengalaman dan pandangan guru atau siswa terkait penggunaan media atau bahan ajar tertentu, misalkan. Atau misalkan kita bisa contohkan pengaruh metode pembelajaran Iqra terhadap minat membaca siswa atau minat literasi Al-Quran daripada santri atau daripada siswa MI Riyadhus Shalihin Tahfidz Yasin tahun 2015, seperti itu misalkan. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui bahwa itu berpengaruh atau tidak? Tentunya dengan dukungan tambahan dari melakukan wawancara, baik itu dengan guru sebagai pengajar, siswa sebagai pelaksana pembelajaran, proses pembelajaran, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, masyarakat sebagai pendukung, dan lain sebagainya. Itu hanya dibutuhkan untuk penambahan informasi. Jadi cocoknya wawancara ini untuk evaluasi yang sifatnya kualitatif. Misalkan seberapa pengaruhkah hubungan ini dengan ini, apakah dia baik atau sedang atau meningkat dan lain sebagainya. Dalam dunia pendidikan, evaluasi merupakan komponen vital yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana sebuah metode, bahan, atau media pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Media pembelajaran yang efektif bukan hanya bergantung pada kontennya, tetapi juga pada sejauh mana media tersebut mampu menyampaikan materi dengan cara yang menarik, mudah diakses, relevan dengan kebutuhan pembelajaran, serta efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Untuk mencapai tujuan evaluasi yang komprehensif, tentu diperlukan instrumen yang tepat yang dapat mengukur berbagai aspek tersebut secara objektif dan sistematis. Instrumen evaluasi seperti angket, rubrik, penilaian, dan skala Likert adalah alat yang sering digunakan untuk menilai kualitas media pembelajaran secara mendalam. Melalui instrumen-instrumen tersebut, tentu pengajar dapat memperoleh data yang akurat tentang bagaimana media pembelajaran diterima oleh peserta didik dan sejauh mana media tersebut memenuhi kriteria-kriteria penting dalam pembelajaran yang efektif. Setiap instrumen memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi semuanya bekerja dalam harmoni untuk memberikan gambaran tasawur yang jelas tentang efektivitas media yang digunakan. Nah, saya Muhammad Saim insya Allah akan menjelaskan lebih mendalam tentang jenis instrumen evaluasi, kriteria yang digunakan untuk evaluasi, serta memberikan contoh penerapan instrumen-instrumen tersebut dalam konteks media pembelajaran. Yang pertama, jenis instrumen evaluasi. 3 jenis instrumen evaluasi yang umum digunakan dalam menilai media pembelajaran adalah angket, rubrik penilaian, dan skala Likert. Masing-masing instrumen ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran lengkap mengenai efektivitas media pembelajaran yang diterapkan. Kemudian ada angket, kuesioner. Angket
adalah instrumen yang berisi serangkaian pertanyaan yang dikemas untuk mengumpulkan data tentang pengalaman, pendapat, persepsi peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan. Nah, angket itu bersifat terbuka, memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan jawaban mereka. Bisa juga tertutup dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan. Nah, angket umumnya digunakan untuk mendapatkan tasawur, mendapatkan gambaran umum mengenai dampak media pembelajaran pada kelompok peserta didik tersebut. Kemudian ada rubrik penilaian. Rubrik adalah tools, adalah alat penilaian digunakan untuk menilai media pembelajaran secara terstruktur. Rubrik berisi kriteria penilaian yang dijabarkan dalam beberapa tingkat pencapaian, menggambarkan kualitas media pembelajaran dari yang kurang baik hingga sangat baik. Rubrik ini itu dapat memungkinkan pengajar untuk menilai media dengan cara yang lebih objektif dan lebih mudah dibandingkan dengan penilaian yang bersifat subjektif. Kemudian yang ketiga ada skala Likert. Skala Likert itu adalah skala penilaian yang digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi peserta didik terhadap media pembelajaran. Nah, skala ini biasanya terdiri dari beberapa pilihan jawaban yang menggambarkan tingkat setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan. Skala Likert itu sangat berguna untuk mendapatkan gambaran mengenai persepsi peserta didik terhadap berbagai aspek dari media pembelajaran seperti tingkat keterlibatan, kemudian penggunaan, dan juga daya tarik media pembelajaran. Kemudian saya akan membahas juga kriteria evaluasi. Untuk menilai kualitas dan efektivitas media pembelajaran, sejumlah kriteria evaluasi itu penting harus dipertimbangkan. Kriteria-kriteria ini berfungsi untuk memberikan arah sebagai kompas dalam melakukan penilaian terhadap media pembelajaran yang digunakan, sehingga dapat diperoleh informasi yang valid untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian ada relevansi. Nah, kriteria ini mengukur sejauh mana media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang ingin disampaikan. Media yang relevansi itu harus mampu menghubungkan pengetahuan yang sudah ada dengan informasi yang baru yang diberikan, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Sehingga relevansi ini mengacu pada seberapa baik media mendukung kurikulum yang diterapkan di tempat tersebut. Daya tarik media pembelajaran sedangkan daya tarik media pembelajaran itu mengacu pada kemampuan media untuk menarik perhatian peserta didik. Media yang menarik tidak hanya mempermudah pemahaman, tetapi juga meningkatkan motivasi peserta didik untuk aktif terlibat dalam pembelajaran. Daya tarik ini bisa berasal dari elemen visual, interaktivitas, dan juga bagaimana media tersebut disampaikan. Media pembelajaran juga harus mudah diakses oleh peserta didik, baik dari segi teknis maupun konteks penggunaannya. Kemudian akses ini meliputi bagaimana peserta didik dapat dengan mudah mengakses media, baik itu aplikasi, video, modul, atau sumber daya lainnya. Media yang mudah diakses itu akan mengurangi hambatan bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ada keefektifan. Kriteria keefektifan itu sangat mengukur sejauh mana media pembelajaran dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keefektifan ini itu mencakup bagaimana media tersebut membantu peserta didik untuk menguasai materi, meningkatkan keterampilan, dan memfasilitasi pembelajaran dengan cara yang paling efisien. Keefektifan juga berhubungan erat dengan bagaimana media tersebut memperbaiki pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam konteks pembelajaran. Nah, yang ketiga, saya akan coba memberikan contoh penggunaan instrumen evaluasi. Dari pemahaman jenis instrumen tadi, instrumen evaluasi yang tadi dan kriteria yang digunakan, jadi kita lihat bagaimana masing-masing instrumen ini dapat digunakan dalam konteks evaluasi media pembelajaran. Sebagai contoh, angket. Angket itu dapat digunakan untuk menilai respons peserta didik terhadap penggunaan video sebagai media pembelajaran. Angket tersebut bisa berisi atau mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti apakah video pembelajaran ini membantu teman-teman memahami materi dengan lebih baik, atau bisa juga pertanyaan berapa menarik video ini untuk teman-teman. Kemudian juga bisa apakah teman-teman merasa video ini relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah,
Data yang diperoleh dari angket tadi itu akan memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan media video dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti kalau kita pakai rubrik penilaian, sebagai contoh jika menggunakan aplikasi berbasis pembelajaran atau e-learning, rubrik penilaian bisa digunakan untuk menilai aspek-aspek seperti interaktivitas, keterlibatan siswa, dan daya tarik visual. Sehingga rubrik ini mencakup kriteria seperti yang pertama adalah interaktivitas. Aplikasi sangat interaktif, contoh. Nilai 4, aplikasi sangat interaktif dan mendorong keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, aplikasi cukup interaktif tetapi beberapa bagian kurang menarik. Yang kedua, aplikasi kurang interaktif dan lebih banyak bersifat satu arah. Yang satu, aplikasi tidak interaktif sama sekali dan membuat siswa tidak terlibat. Nah, dengan rubrik tadi, pengajar dapat dengan mudah menilai sejauh mana aplikasi pembelajaran tersebut efektif dalam menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian ada skala Likert. Skala Likert dapat digunakan untuk menilai persepsi peserta didik terhadap kemudahan penggunaan aplikasi. Kemudian aplikasi pembelajaran, seperti misalkan dalam pernyataan skala Likertnya itu aplikasi ini mudah digunakan untuk belajar, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, dari hasil skala Likert tadi itu dapat memberikan gambaran tentang kemudahan atau kesulitan yang dirasakan peserta didik saat menggunakan aplikasi tersebut. Dari penjelasan ini kita tahu bahwa instrumen evaluasi seperti angket, rubrik penilaian, dan skala Likert adalah alat yang sangat berguna untuk menilai media pembelajaran secara komprehensif. Melalui penggunaan instrumen ini, guru atau pengajar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari media yang digunakan. Atau kalau kita lihat adalah analisis SWOT, serta mendapatkan umpan balik feedback yang sangat konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut lagi. Evaluasi yang tepat tidak hanya membantu meningkatkan kualitas media pembelajaran, namun juga memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan kriteria evaluasi yang relevan, daya tarik, kemudahan akses, dan keefektifan, pengajaran dapat lebih terarah dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi peserta didik kita. Demikian kira-kira dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran dalam tema evaluasi dan pemantauan terhadap penggunaan sumber belajar, bahan ajar, dan media pembelajaran diantaranya untuk memahami evaluasi, pemantauan sumber bahan dan media pembelajaran, kemudian memahami tujuannya itu untuk memahami penggunaan instrumen evaluasi, juga tidak kalah penting yaitu untuk memahami penerapan umpan balik peserta didik. Nah, poin yang ketiga yaitu memahami penerapan umpan balik peserta didik. Di sini ada 3 poin ya. Yaitu yang pertama pentingnya penerapan umpan balik itu sendiri. Yang kedua, poin yang kedua yaitu cara mengumpulkan umpan balik. Yang ketiga, contoh pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan umpan balik. Nah, sebelum kita memaparkan poin penting daripada penerapan umpan balik, alangkah baiknya manakala kita terlebih dahulu mengerti sekaligus memahami pengertian daripada umpan balik itu sendiri. Umpan balik itu adalah sebuah proses atau tanggapan, respon atau masukan yang dilakukan oleh guru kepada siswa atau sebaliknya dilakukan oleh siswa kepada guru dalam proses pembelajaran. Nah, tujuannya yaitu untuk melihat apakah proses pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik apa belum.
Nah, intinya bahwa umpan balik itu adalah alat komunikasi dua arah yang dilakukan oleh guru kepada siswa ataupun dilakukan oleh siswa kepada guru terkait proses pembelajaran itu sendiri. Contoh kayak misalkan seorang guru itu berkomentar kepada siswa terkait dengan hasil tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa tersebut dengan komentar seperti ini sudah bagus pengerjaan tugasnya, tetapi coba tolong lebih dirapihkan lagi. Atau mungkin dari siswa, saran masukan dari siswa kepada guru dengan ucapan saya lebih paham, dijelaskan kalau dijelaskan dengan disertai gambar. Nah, itu contoh daripada umpan balik itu sendiri. Lanjut kepada pentingnya penerapan umpan balik peserta didik. Nah, itu untuk apa pentingnya penerapan umpan balik itu? Yang pertama yaitu untuk membantu guru tahu apakah siswa tersebut sudah paham apa belum terhadap materi yang sudah disampaikan. Kemudian pentingnya penerapan umpan balik itu yaitu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan apakah media atau alat belajar itu sudah cocok, sudah pas digunakan di kelas tersebut dengan memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda. Kemudian pentingnya melakukan umpan balik peserta didik, umpan balik peserta didik yaitu untuk meningkatkan semangat dan keaktifan siswa. Karena nanti siswa itu merasa dirinya itu dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran dengan adanya umpan balik itu. Terus selanjutnya juga itu untuk membantu guru agar bisa tahu bagaimana yang perlu diperbaiki itu atas proses pembelajarannya itu. Nanti dia akan tahu gitu, dengan adanya umpan balik dia akan tahu media apa atau metode apa atau teknik yang seperti apa yang sebaiknya enak untuk diterapkan dalam proses pembelajaran itu. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu bagaimana cara mengumpulkan umpan balik itu. Nah, bisa yang pertama itu dengan cara survei atau kuesioner, yaitu guru melakukan pertanyaan singkat yang dijawab nanti oleh siswa, baik itu dijawab secara langsung ataupun dijawab melalui tulisan, bahkan juga dijawab melalui online atau menggunakan HP. Kemudian cara yang kedua untuk mengumpulkan umpan balik yaitu dengan cara berdiskusi. Semisal guru itu memberikan langsung pertanyaan kepada siswa terkait bagaimana pelajaran tadi itu seru atau membosankan. Nah, nanti didiskusikan oleh siswa di kelas tersebut. Nah, kemudian cara mengumpulkan umpan balik yang ketiga yaitu dengan cara merefleksi siswa, yaitu siswa disuruh menulis atau bercerita dengan singkat tentang pengalamannya belajar pada hari tersebut. Nah, itu tiga yaitu dengan cara merefleksi siswa, yaitu siswa disuruh menulis atau bercerita dengan singkat tentang pengalamannya belajar pada hari tersebut. Nah, itu penerapan atau cara mengumpulkan umpan balik. Kemudian poin selanjutnya itu contoh pertanyaan. Contoh pertanyaan umpan balik. Contoh pertanyaan umpan balik itu seperti apakah media belajar tadi, baik itu media
melalui video, gambar, atau presentasi itu mudah dipahami ya. Kemudian pertanyaan umpan balik itu bisa juga apa yang kamu suka dari pelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga, bagian mana yang mungkin membuat kamu merasa bingung atas materi yang sudah saya tadi sampaikan. Terus yang selanjutnya itu seorang guru itu meminta saran. Apa saran kamu agar pelajaran kedepannya itu lebih menarik? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan umpan balik ini sangat penting, yaitu tadi ya, untuk menyesuaikan dengan karakteristik atau keinginan daripada peserta didik itu sendiri itu. Nah, terus setelah tahu itu, nanti kita akan mendapatkan manfaat bagi seorang guru, juga manfaat bagi seorang siswa dengan adanya penerapan umpan balik itu sendiri. Manfaat bagi guru itu apa? Yaitu nanti guru bisa tahu apakah cara mengajarnya itu sudah pas. Kemudian dia dapat memperbaiki bahan ajar atau alat pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan keinginan siswa itu sendiri. Kemudian manfaat bagi siswa, yaitu nanti siswa merasa lebih mudah untuk memahami materi, juga merasa dirinya itu dianggap dan dilibatkan serta dihargai gitu. Karena apa? Karena dengan adanya penerapan umpan balik itu siswa merasa dirinya itu dianggap, dilibatkan gitu ya. Kemudian manfaat yang selanjutnya bagi siswa itu nanti dengan adanya penerapan umpan balik itu siswa merasa termotivasi untuk belajar lebih semangat, karena yaitu tadi dia merasa dilibatkan, merasa dianggap, dan merasa dihargai itu. Nah, dengan demikian penerapan umpan balik adalah hal atau cara yang sangat penting untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan dengan mendengarkan masukan atau pendapat daripada siswa, itu nanti seorang guru bisa menyesuaikan pembelajaran agar lebih menyenangkan dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis hasil evaluasi media pembelajaran yang mencakup menyusun data, mengidentifikasi masalah, dan menarik kesimpulan dari umpan balik. Yang pertama yaitu menyusun data. Kumpulkan informasi terkait penggunaan media pembelajaran melalui kuesioner siswa, observasi kelas, wawancara dengan guru, atau catatan penggunaan media, frekuensi atau jenis medianya. Lalu kategorisasi data. Kategorikan data berdasarkan jenis medianya, yaitu video, buku, aplikasi, dan sebagainya. Tujuan pembelajarannya, lalu konsep keterampilan atau evaluasi. Lalu kategori penggunaannya, apakah itu untuk siswa atau untuk guru. Kemudian penyajian data. Sajikan data dalam bentuk tabel atau grafik, contohnya tabel frekuensi penggunaan media oleh siswa, dan grafik kepuasan siswa terhadap media pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Analisis hasil. Tinjau data untuk menemukan pola atau masalah. Identifikasi area di mana penggunaan media tidak optimal atau siswa mengalami kesulitan. Tanya mengapa. Ajukan pertanyaan mengapa untuk menggali akar penyebab. Contoh, jika siswa jarang menggunakan media tertentu, cari tahu apakah itu disebabkan oleh kurangnya akses atau kurangnya relevansi dengan materi. Lalu diskusikan dengan tim. Libatkan rekan pengajar untuk mendiskusikan temuan dan mendapatkan perspektif tentang masalah yang ada. Diskusikan potensi solusi bersama. Yang ketiga yaitu menarik kesimpulan dari umpan balik.
Evaluasi umpan balik. Tinjau umpan balik dari siswa dan guru mengenai pengalaman mereka dengan media pembelajaran. Catat aspek positif dan negatifnya. Buat kesimpulan berdasarkan analisis. Buat kesimpulan mengenai media yang paling efektif dan kurang efektif. Kemudian kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran dan keterlibatan siswa dalam penggunaan media. Kemudian ada saran perbaikan. Rancang rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan media seperti menambah variasi media yang lebih interaktif, memberikan pelatihan bagi guru tentang cara menggunakan media, atau meningkatkan aksesibilitas media bagi siswa. Evaluasi dan pemantauan penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran itu membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Agar mendapatkan hasil yang baik dan agar evaluasi tersebut berkembang, maka dibutuhkan untuk menyesuaikan bahan atau media dengan masukan-masukan. Kemudian revisi konten, visual, interaktivitas. Selanjutnya dilakukan pengujian ulang hasil perbaikan. Setelah hasil perbaikan tersebut jadi, maka diperlukan pengujian ulang. Dengan begitu, maka hasil evaluasi dan pemantauan penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran mendapatkan hasil yang diinginkan, hasil yang terbaik. Kesimpulannya yaitu agen perubahan memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan sosial yang positif di masyarakat. Mereka membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu penting, mendorong aksi nyata, dan menjadi penghubung dalam menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan. Melalui upaya mereka, masyarakat bisa lebih terbuka, aktif, dan bergerak ke arah kehidupan yang lebih baik. Namun, setiap upaya perubahan perlu dievaluasi secara berkelanjutan. Evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana perubahan telah berjalan, apa saja tantangan yang dihadapi, dan bagaimana memperbaikinya di masa depan. Tanpa evaluasi, program perubahan bisa berhenti di tengah jalan atau tidak mencapai hasil yang diharapkan. Agen perubahan perlu terbuka terhadap kritik, saran, dan terus belajar agar perannya semakin efektif. Pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan sebagai agen perubahan di lingkungan saya sendiri? Kalau saya pribadi, misalnya, jadi agen perubahan itu bisa dimulai dari membiasakan buang sampah di tempatnya. Nah, kalau teman-teman gimana? Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami, yakni kelompok 5. Proses tak pernah mengkhianati hasil, dan evaluasi menuntun kita menuju pencapaian sejati. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mewakili kelompok 5 mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.